Ya, shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Oke, dalam video kali ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan masih di dalam Injil Matius. Kali ini pasal yang kelima. Secara khusus kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, ini berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Secara khusus membahas tentang ucapan bahagia. Nah, karena dalam setiap ucapan bahagia itu ada poin-poin penting, maka saya akan membagi ucapan bahagia ini berdasarkan poin-poin itu. Nah, dalam video kali ini secara khusus kita akan membaca di ayat yang ketiga saja. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara, ayat ini seringkali disalahpahami oleh orang percaya, bahwa kata miskin yang dimaksud adalah miskin secara jasmani. Dalam bahasa Inggris digunakan poor of spirit. Jadi miskin di dalam roh. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ini berbicara orang yang rindu akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan. Orang yang merasa bahwa dirinya begitu miskin secara roh. Begitu miskin akan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dia adalah orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia butuh Tuhan. Dia bukan merasa orang yang pinter, dia bukan merasa orang saya tahu firman, dia bukan orang yang merasa bahwa saya tahu segala-galanya, saya bisa segala-galanya. Bukan, saudaraku. Ini adalah ayat firman Tuhan ini menggambarkan orang yang rindu dan haus akan Allah. Saudara-saudara, dalam konteks bangsa Yahudi pada waktu itu kita mesti ingat bahwa Tuhan sudah kurang lebih 400 tahun lamanya tidak berbicara kepada bangsa Yahudi. Ya, mulai dari Maleaki sampai Matius itu kurang lebih sekitar 400 tahun. Dan pada zaman Yesus, ya, Tuhan Yesus baru berbicara kepada umatnya. Itulah sebabnya, saudaraku, ada banyak orang yang haus akan Tuhan. Mereka sudah lama tidak mendengar firman Allah. Mereka sudah lama tidak merasakan hadirat Allah. Ada pengajar-pengajar, guru-guru Yahudi, tetapi mereka mengajar biasa saja. Mereka mengajar ini, itu, dan sebagainya. Bahkan mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, dan menyebabkan orang percaya menjadi haus akan Tuhan. Orang percaya rindu akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kemudian berkata apa? Berbahagialah engkau yang rindu akan Allah, yang haus akan Allah. Karena engkau yang akan punya kerajaan Allah. Saudara-saudara, hari-hari ini saudaraku, di seluruh dunia kita mengalami masalah yang mengerikan, di mana kita menghadapi pandemi corona, di mana kita mungkin tidak bisa lagi beribadah normal seperti biasanya. Dan ada banyak orang rindu, dan saking rindunya mereka mencari makanan-makanan rohani di YouTube dan sebagainya. Mereka berpikir dengan cara seperti itu bisa memenuhi kebutuhan rohani mereka. Mereka tidak tahu bahwa tidak semua yang mereka tonton itu adalah sebuah kebenaran. Dan bahkan tanpa disadari ada ajaran-ajaran yang menyesatkan di sana. Ada ajaran-ajaran yang secara terselubung mengalihkan kita dari fokus kepada Injil Kerajaan Allah, yang fokus kepada salib Kristus, kepada hal-hal dunia. Orang percaya diiming-imingi dengan apa yang namanya sukses. Orang percaya diiming-imingi dengan apa yang namanya keberhasilan, kesembuhan. Orang percaya diiming-imingi dengan apa? Pengharapan-pengharapan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mirip sekali dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Ketika orang-orang ada dalam pembuangan, saudara-saudara, mereka rindu akan Tuhan, mereka haus akan Tuhan. Lalu kemudian ada nabi-nabi palsu yang muncul di sana, lalu berkata kemudian, "Hei, jangan khawatir orang Israel di pembuangan. Sebentar lagi Tuhan akan pulihkan kita. Sebentar lagi Tuhan akan tolong kita. Ini gak akan lama kok, tenang aja. Ya semua akan baik-baik saja." Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Lalu tampillah Nabi Yeremia yang dipakai oleh Allah dan berkata apa? Hei orang-orang Israel, ya, tetaplah bekerja dan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Mengapa? Karena kamu masih akan ada 70 tahun lagi di pembuangan. Wow, saudaraku, mereka kaget-kaget ya. Nah, sayangnya orang Israel lebih senang mendengarkan berita nabi-nabi palsu yang notabene memberikan apa? Angin segar, angin sepoi-sepoi yang membuat dia ternina-bobokkan. Sementara kebenaran yang berbicara sesuatu yang keras, sesuatu yang kadang menyakitkan, mereka tolak. Saudaraku, bukankah itu juga seringkali terjadi di zaman ini, di mana kita berhadapan dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak berita-berita palsu yang kita lihat di media sosial. Berhati-hatilah, tetaplah berpegang pada Injil Kerajaan Allah. Ini adalah pegangan kita. Dan telitilah di dalam membacanya. Jangan hanya mendengar dan berdasarkan perasaan suka saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari berkata apa? Berbahagialah engkau yang miskin dalam roh, karena engkau yang memiliki kerajaan Allah. Itu artinya apa? Engkau harus berusaha, engkau harus terus mencari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Saudara-saudara, carilah dengan tulus, carilah dengan teliti, dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk menemukan kebenaran-kebenaran hakiki di dalam firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menjadikan saudara dan saya pemenang-pemenang di akhir zaman, orang-orang yang memiliki kerajaan Allah, karena saudara dan saya adalah orang yang rindu akan Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih.